semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat materi apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Lalu yang kedua kita akan belajar pembagian bilangan. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari langkah-langkah cara membuat prakarya ya, yaitu prakarya tiruan wortel. Nah, kita langsung saja ke materi kita yang pertama anak-anak. Nah, di sini Bu Tini ada gambar. Ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman padi. Nah, kita akan melihat kira-kira bagaimana ya ciri-ciri pertumbuhan dan juga perkembangan pada tanaman padi. Nah, kita langsung saja ke ciri-ciri tanaman padi. Ya, ada beberapa. Yang pertama yaitu hidupnya di darat. Biasanya tanaman padi ini suka di tanah yang berlumpur, yaitu di sawah. Lalu memiliki akar yang berbentuk serabut. Lalu daun berbentuk seperti rumput. Ini maksudnya rumput ya. Lalu yang selanjutnya biji padi ini tersimpan di dalam kulit keras yang disebut gabah. Nah, gabah ini kalau anak-anak lihat di gambar tadi yang ini coklat-coklat ini ya. Ini adalah gabah. Lalu setelah dipanen akan digiling menjadi beras. Jadi gabah yang tadi kalau sudah diambil nanti harus digiling dulu supaya bisa menjadi beras yang seperti anak-anak makan biasanya. Lalu yang selanjutnya untuk perkembangbiakan. Nah, tanaman padi ini berkembang biak menggunakan biji. Jadi berkembang biak secara alami. Lalu yang kedua kita akan melihat bagaimana ya pertumbuhan tanaman padi. Jadi tanaman padi ini kan tadi berkembang biak menggunakan biji. Nah, biji padi atau gabah tadi akan ditanam. Nah, kalau sudah ditanam nanti akan berkecambah. Ini seperti gambar yang Bu Tini tunjuk ini. Jadi kecambah ini nanti akan menyerap air dari dalam tanah. Jadi nanti akan tumbuh menjadi bibit. Nih, seperti ini. Ini adalah bibitnya. Lalu bibit ini nanti lama-kelamaan akan tumbuh dan berkembang. Lalu ini daunnya bertambah banyak. Lalu tingginya juga bertambah tinggi. Lalu bibit ini pun nanti sudah mulai bisa membuat makanannya sendiri. Ya. Lalu bibit ini akan tumbuh dan berkembang menjadi padi dewasa. Kalau sudah dewasa nanti berbunga lalu akan berbiji. Jadi nanti terakhir gabahnya tadi bisa dipanen. Nah, itulah pertumbuhan pada tanaman padi. Nah, sekarang kita akan melihat perkembangannya. Kalau tadi pertumbuhan, sekarang perkembangan tanaman padi.
Yang pertama, bibit sudah dapat membuat makanannya sendiri. Nah, ini termasuk kemampuan ya, anak, kemampuan membuat makanannya sendiri. Jadi masuk ke perkembangan. Lalu yang kedua, bibit tumbuh dan berkembang menjadi tanaman padi dewasa yang berbunga, lalu berbuah. Jadi ini kemampuan berbunga dan berbuah ini juga termasuk ke dalam perkembangan. Selanjutnya, kita akan membahas proses fotosintesis pada tanaman padi. Jadi tanaman padi ini membutuhkan ada air, zat hara, karbon dioksida, dan juga cahaya matahari ya untuk proses fotosintesis membuat makanannya sendiri. Lalu selanjutnya anak-anak kita akan membahas penyelesaian masalah terkait pembagian bilangan. Jadi di sini Butini sudah sediakan satu contoh soal cerita. Butini akan bacakan, anak-anak perhatikan dengan baik ya. Seorang petani memanen 270 kg beras. Beras ini akan disetorkan ke 6 koperasi di sekitar desa. Setiap koperasi memperoleh beras sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak beras yang diterima setiap koperasi? Nah, dari soal tadi anak-anak, kita dapat melihat bahwa berarti cara penyelesaiannya adalah dibagi ya. Jadi tadi 270 kg dibagi 6 koperasi. Nah, ini penyelesaiannya kita jabarkan dulu. Tadi banyak berasnya 270 kilo, lalu banyak koperasinya ada 6. Jadi banyak beras yang diterima setiap koperasi itu banyak beras dibagi banyak koperasi. Ya, jadi 270 dibagi 6. Nah, kita akan bahas cara penyelesaiannya. Nih, dengan cara porogapit. Ya, caranya anak-anak perhatikan karena nanti ada tugas anak-anak harus menyelesaikan dengan caranya ini, lengkap dengan caranya. Nah, kita mulai dari yang paling depan dulu. Ya, 2. 2 ini bisa dibagi 6 atau tidak, anak-anak? Ya, 2 tidak bisa dibagi. Jadi kita pakai puluhan ya, 27. 27 kita bagi 6. Jadi 6 dikali berapa, nanti hasilnya mendekati 27. Itu 4 ya. Nah, 4-nya kita tulis di atas. Kalau sudah, kita ke bawah, kita kalikan. 4 dikali 6. 4 dikali 6 tadi 24. Nah, kita tulis di bawahnya yang 27. Nah, kalau sudah, ini kan 2 dikurangi 2, 0 itu tidak perlu ditulis. Kita langsung ke 7-nya dulu. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, 3 ini tidak bisa kita bagi 6, anak-anak. Jadi kita turunkan 0-nya. Jadi 30 dibagi 6. Hasilnya yaitu 5. Kita tulis di atas ya. Lalu kita ke bawah lagi dikalikan. 5 dikali 6 sama dengan 30. Lalu kita kurangkan, hasilnya sama dengan 0 ya. Berarti sudah selesai. Hasilnya 270 dibagi 6 adalah 45. Itu ya anak-anak cara untuk menyelesaikan pembagian dengan cara porogapit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat prakarya tiruan wortel. Kita mulai dari langkah yang pertama dulu, yaitu menyiapkan alat bahan dan rancangan prakarya. Nah, ini gambar yang pertama, ini adalah rancangan prakarya ya, terdiri dari judul, alat, bahan, dan juga gambaran prakaryanya. Lalu alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada kertas warna, ada pensil, penghapus, lem, dan juga gunting. Jadi, karena nanti menggunakan 3 teknik ya, ada lipat, potong, dan sambung. Jadi di sini kita gunakan lem dan juga gunting. Lalu langkah yang kedua adalah menggambar pola wortel. Jadi ini alat yang digunakan adalah pensil ya.
Ini adalah untuk pola wortelnya, ini untuk daun yang di atasnya. Lalu selanjutnya langkah yang ketiga adalah memotong gambar wortel. Nah, ketika memotong ini alat yang digunakan adalah gunting. Jadi pada langkah memotong gambar wortel ini berarti kita menggunakan teknik potong. Lalu kalau sudah dipotong, nanti langkah yang keempat adalah melipat potongan pola wortel. Ya. Jadi ini yang digunakan adalah keterampilan tangan. Jadi teknik yang digunakan di sini adalah teknik lipat. Ya. Lalu yang kelima adalah merangkai pola wortel yang telah dilipat. Di sini alat yang digunakan yaitu lem kertas. Ya, jadi untuk merekatkan ini kan menggunakan lem. Ini berarti termasuk teknik sambung ya, merekatkan bahan. Lalu setelah dilem, maka prakarya tiruan wortelnya sudah jadi. Ya, contohnya seperti ini. Baik, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini ya. Kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi, lalu pembagian, dan juga langkah-langkah membuat prakarya. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini, ya agak berbeda anak-anak. Ada 2 tugas ya. Yang pertama yaitu mengerjakan dari buku paket ya, buku paket tematik halaman 165 sampai 166. Nah, itu hanya ada 2 soal ya, 2 soal matematika. Lalu untuk jawabannya silakan ditulis di buku PS tematik. Dan catatan ditulis lengkap dengan cara penyelesaiannya ya. Jadi tidak boleh langsung jawabannya. Harus menggunakan cara seperti yang sudah sering Butini jelaskan tadi, dengan cara pembagian ya. Oke, lalu untuk tugas yang kedua, silakan mengerjakan LKS penilaian harian halaman 107 ya. Ada yang bisa saja seperti biasa, silahkan jawabannya langsung ditulis di LKS ya. Jangan lupa untuk tugas yang pertama tadi dengan caranya ya, dengan cara yang bersusun pendek. Baik, sekian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau jongkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan sudah menonton videonya dari awal sampai selesai. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.